Yo, movie lovers, welcome back. Yo, men, gimana kabarnya? Masih bersama saya, admin yang gemar menabung dan rajin menjahit ini akan menceritakan alur sebuah film yang merupakan request salah satu penonton di sini, men. Apakah masih ada orang yang di sini? Soalnya nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Mohon maaf ya, men, telat bawain requestnya, bukannya lupa, cuma nggak ingat aja. Oke, back on track. Yang membuat saya notice dengan film ini adalah salah satu pemainnya yang merupakan musisi bergenre R&B, idola saya waktu masih muda, yaitu Alia Dana Houghton. Tapi sayangnya dia udah wafat dalam waktu yang sudah cukup lama, men. 2001 kalau nggak salah, karena kecelakaan pesawat sih. Dan yang lebih bikin greget lagi adalah original soundtracknya diisi oleh band-band bergenre metal, men. Yoi, bukan kaleng-kaleng. Sebut saja Jonathan Davis, vokalis Korn, Deftones, Papa Roach, Static X, Disturbed, dan masih banyak lagi. Oke lah, men, daripada bacot nggak jelas, saya Aliando mengucapkan selamat menyaksikan. Pastikan volume, jarak tonton, dan kuota Anda pada posisi aman. So, jangan kemana-mana. Inilah di awal film terlihat di mana sebuah peti dengan penampakan yang cukup menghororkan berada di sebuah tempat yang tidak dijelaskan secara rinci di mana keberadaannya. Selang berapa waktu tiba-tiba peti tersebut terbuka dengan sendirinya yang ternyata berada seseorang di dalam itu, men. Belum jelas siapa sosok tersebut dan scene pun mengarah pada sebuah tempat di mana sekilas tampak seseorang berjalan perlahan dan tiba-tiba tak lama sebuah alunan musik metal terdengar oleh sosok tersebut dan entah bagaimana jalan yang ia lewati. Tiba-tiba saja ia sudah berada di suatu tempat di mana terlihat sekumpulan anak band tengah memainkan sebuah musik. Awalnya mereka tidak menyadari kehadiran sosok tersebut di sana, men. Sehingga tak lama sosok itu ikut bernyanyi, mengiringi alunan musik yang mereka mainkan dan membuat mereka berhenti seketika ketika menyadarinya. Dan inilah I am the vampire Lestat. singkat cerita, dan tak disangka Lestat sudah menjadi seorang vokalis pada band tersebut. Dan hebatnya band itu menjadi sangat terkenal dengan jumlah subscribernya melebihi Ria It dan Atta It, men. Tentu saja ketenaran itu membuat orang-orang sangat penasaran siapa sosok vokalis band tersebut yang tingkat ketampanannya di atas rata-rata, men. Meskipun ia adalah vampir dan memiliki banyak fan, khususnya para ciwi-ciwi. Dan siapa sangka beberapa fans sampai-sampai menyambangi Lestat di rumahnya. Nah, sedikit informasi nih, men. Kalau dulu fans berat itu dijuluki grupis ya, men. Jadi para grupis ini, khususnya ciwi-ciwi, itu sampai membobok bareng dengan idolanya, men. Angkatan 90-an pasti tahu tuh. Oke, lanjut. Scene mengarah pada seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Jessie, dan ia memiliki seorang tante bernama Maharet. Dan Maharet ini ternyata juga seorang vampir berikut dengan keluarga besarnya, men. Nah, ternyata Jessie masih manusia normal meskipun ia memiliki keluarga vampir. Hal itu dikarenakan Jessie tidak dijadikan vampir dalam tanda kutip ya, men. Dengan artian begini, jika seseorang masih manusia normal dan ia meminum baik itu sengaja ataupun enggak darah dari vampir, maka itu akan seketika mengubahnya menjadi vampir, men. Dan itulah yang terjadi dengan Jessie. Ketika ia mengusap air mata darah dari sang tante, si tante ini melarangnya, men. Jessie sebenarnya mengetahui bahwa kehidupan vampir itu abadi, bahkan umurnya bisa sampai berabad-abad. Tapi Maharet tidak serta-merta membuat garis keturunannya juga menjadi vampir. Ya, dengan alasan kehidupan vampir itu jauh dari kata kehidupan layaknya manusia normal. Salah satunya meminum darah untuk keberlangsungan hidupnya, men. Sekian tahun berlalu, terlihat Jessie sudah beranjak gede dan berprofesi sebagai pustakawan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan pemberitaan di televisi bahwa Lestat mengeluarkan video klip terbarunya. Sehingga pandangannya terfokus pada pemberitaan itu, di mana Lestat mengakui dirinya adalah seorang bangsawan dari abad ke-18 yang tertidur selama 100 tahun. Sontak pernyataan itu cukup mengejutkan Jessie dan terlintas sesuatu di benaknya.
Di sebuah tempat bernama Talamasca yang merupakan pusat penelitian paranormal yang berlokasi di London, Jesse memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan lirik yang terdapat di sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Lestat, yaitu Lestat seakan menggiring publik tentang keberadaan sebuah tempat yang bernama Admiral Arms. Dari penelusuran yang dilakukan Jesse, ternyata tempat tersebut adalah sebuah bar yang sudah berdiri sejak tahun 1600-an. Di mana di tempat tersebut diketahui adalah perkumpulan orang-orang yang mendalami ilmu sihir. Dengan kata lain adalah perkumpulan para vampir. Sontak pernyataan Jesse itu ditentang oleh beberapa orang yang bisa dikatakan adalah pustakawan senior di sana, men. Dan tak lama muncullah David yang merupakan pimpinan dari tempat tersebut. Hello, David. Percakapan pun berlanjut di antara dua orang ini, di mana David mempertanyakan mengapa Jesse sangat ingin mencari tahu tentang kehidupan vampir, terutama Lestat. Tak lama David menunjukkan beberapa lukisan dengan penampakan orang yang sama dan dilukis sejak tahun 1500-an, sehingga tiba-tiba David mengarahkan pada satu lukisan terakhir, di mana ia menyebutkan satu nama, Marius, yang ternyata adalah vampir yang berasal dari 400 tahun sebelum Masehi, men. Dan yang lebih mencengangkan adalah Marius lah yang menciptakan Lestat. He's older than Lestat. He made Lestat. Scene pun seketika menggiring kita ke tahun 1700-an, di mana terlihat Lestat masih seorang manusia normal dan juga keturunan bangsawan saat itu. Tak lama ia didatangi Marius dan seketika menyerang dan hampir membuatnya tewas. Karena suatu alasan, Marius akhirnya menyelamatkan jiwanya dengan meminumkan darahnya sendiri dan merubah Lestat menjadi vampir saat itu juga. Drink and live. Setelah kejadian itu, Marius mengajarkan banyak hal layaknya seorang vampir, di mana segala ilmu pengetahuan, kemampuan, bahkan keahlian manusia akan terserap ketika selesai menghisap darahnya. Dan Marius juga menegaskan untuk tidak meminum darah manusia sampai habis, karena itu dapat menewaskan dirinya seketika. Sehingga tak lama, pandangannya terfokus pada dua orang yang sedang memainkan sebuah musik klasik. Tiba-tiba saja Lestat menghampiri mereka dan memainkan biola dengan kemampuan yang di atas rata-rata manusia normal. Tentu saja mereka merasa curiga dengan kemampuan Lestat seperti itu, yang pada akhirnya mengetahui bahwa Lestat adalah seorang vampir. The faces of my victims haunted me. Kemudian scene mengarah ke rumah Lestat, di mana tiba-tiba saja permainan biolanya terhenti karena alat gesek biolanya tersebut terlempar ke sebuah tempat. Dan tak disangka sesuatu terlihat di lantai dan tanpa ragu ia memutarnya. Marius yang saat itu tidak berada di sana dan tidak menyadari Lestat yang memasuki sebuah ruangan yang tampak dua patung berada di sana. Selintas terlihat patung tersebut seperti pasangan dan duduk layaknya raja dan ratu, men. Entah apa yang ada di pikiran Lestat saat itu. Ia tiba-tiba saja memainkan sebuah musik dan tak disangka patung dengan penampakan seperti ratu tersebut bergerak dengan sendirinya. Tentu saja hal itu membuat Lestat penasaran dengan apa yang terjadi. Seperti terhipnotis oleh patung tersebut, tanpa ragu Lestat melakukan sesuatu yang membuat patung tersebut hidup kembali, men. Lestat yang saat itu pingsan tidak menyadari Marius sudah berada di sana. Dan yang cukup membuat Marius kesal adalah Lestat memasuki tempat tersebut dan dicurigai melakukan sesuatu di sana. Kemudian percakapan pun berlanjut, di mana Lestat menanyakan siapa dua patung yang berada di sana. Marius menjelaskan bahwa dua patung itu adalah raja yang bernama Enkil dan Akasha adalah ratunya. Kemudian Marius menegaskan Akasha adalah ibu dari seluruh vampir dan sangat jahat, sehingga ia dijuluki The Queen of the Damned, yaitu Ratu Terkutuk. Enkil dan Akasha menjadi batu seperti itu akibat mereka meminum tanah kering ketika berkuasa di Mesir. Bukan akhir dari segalanya. Sejatinya Enkil dan Akasha masih hidup meskipun ia berbentuk batu seperti itu dan hanya menunggu waktu kapan ia akan dibebaskan. Lestat merasa tidak bersalah karena ia menganggap Akasha memilihnya karena suatu alasan.
Berbeda dengan Marius karena perilaku Lestat tersebut akan berdampak dengan punahnya kehidupan manusia, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara vampir dan manusia hidup berdampingan, dan pastinya vampir sangat menginginkan populasi manusia hidup lebih banyak. Informasi tersebut tidak serta-merta membuat Jesse menghentikan langkahnya. Justru ia semakin terobsesi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lestat. Dan Jesse memutuskan untuk mendatangi sebuah tempat bernama Admiral Arms yang ia ketahui adalah perkumpulan para vampir. Sesampainya di dalam, Jesse melihat beberapa vampir memiliki pasangan seorang manusia. Bahkan ia melihat manusia pasrah begitu saja di depan vampir man. Tak lama kemudian Jesse dihampiri sekelompok vampir dan menggodanya. Demi mempertahankan diri, Jesse menyebut satu nama, yaitu Marius. Mendengar nama tersebut, tiba-tiba Lestat muncul di balik kegelapan dan menatap ke arah Jesse. Yang ada di benak Lestat saat itu, bagaimana Jesse bisa tahu dengan nama itu? Satu hal yang membuat Jesse penisirin adalah sebuah lagu yang diciptakan Lestat dengan judul Penebus, di mana Lestat menceritakan tentang seorang gadis pemain biola yang dahulu tewas di tangannya. Sehingga hal itu membuat Lestat sedikit kagum dengan Jesse yang tahu banyak tentang kehidupan masa lalunya. Very clever librarian. Tell him Muskin. David, listen, I'm going to Los Angeles for the concert. Karena kejadian itu, Jesse tidak menghentikan niatnya untuk menghampiri Lestat pada sebuah konser. David yang mengetahui hal itu justru melarangnya. Bukan tanpa alasan, men. Maksud diadakannya konser tersebut adalah sebagai bentuk ancaman terhadap kehidupan manusia yang sesungguhnya. Berbeda dengan pemikiran Lestat, yaitu secara tidak langsung sebenarnya ia menunjukkan bahwa vampir bisa hidup berdampingan dengan manusia. Singkat cerita, entah dari mana datangnya tiba-tiba Marius menjumpai Lestat. Bukan tanpa alasan, Marius saat itu juga memberikan informasi bahwa Lestat telah berbuat satu kesalahan besar dengan membangunkan Akasha dari tidur panjangnya. Dan parahnya, Akasha membunuh suaminya sendiri dan tentu saja ia membutuhkan pendamping yang akan menjadi rajanya yang baru, yaitu Lestat. Tak disangka seketika Akasha muncul dengan kostum yang seperti kekurangan bahan di Admiral Arms. Bukan tanpa tujuan, maksud datangannya adalah mencari keberadaan Lestat. Parahnya, vampir-vampir yang berada di sana justru menjawab seolah-olah meremehkan Akasha. Dan apa yang terjadi, men? Seketika Akasha menghajar para vampir itu dan tewas tak tersisa. Scene mengarah menuju rumah Lestat dan tak diduga Jesse sudah berada di sana. Bukan tanpa maksud, ia berniat mengembalikan sebuah buku harian milik Lestat yang disimpan David dalam waktu yang sudah cukup lama. Tidak hanya itu, entah apa yang ada di pikiran Jesse saat itu, ia malah meminta Lestat untuk menjadikannya atau membuatnya menjadi sosok vampir sama seperti dirinya. Sejatinya Jesse memang menginginkan untuk menjadi vampir sejak kecil meskipun hal itu dilarang oleh Maharet. Tapi malangnya, Lestat menolak permintaan Jesse saat itu karena menganggap ia adalah manusia dengan perilaku dan hati yang baik meskipun dengan umur yang singkat. Bisa disimpulkan bahwa Lestat tidak tega membuat Jesse menjadi vampir karena pada dasarnya kehidupan vampir tak seindah yang dibayangkan. Now do you want it? Huh? Tibalah waktu di mana Lestat mengadakan konser akbarnya di sebuah tempat. Bisa dilihat dari euforia penonton saat itu yang sangat mengidolakan band Lestat tersebut. Tak ketinggalan, Jesse pun sudah berada di sana. Tidak hanya itu, men, Tante Maharet dan keluarga besarnya pun tidak ketinggalan hadir di lokasi tersebut. Bukan tanpa tujuan, keluarga Tante Maharet ini hanya ingin melindungi Jesse yang merupakan satu-satunya keluarga yang masih manusia normal dari ancaman para vampir tersebut. Tiba-tiba saja pandangan Lestat tertuju ke beberapa sosok vampir dengan wajahnya yang kurang menyenangkan dan menyerangnya seketika. Asik lagunya yang ini, men.
Tibalah mereka pada suatu tempat dan terjadilah percakapan di antara dua vampir ini, di mana Akasha mengatakan niatnya untuk menjadikan Lestat sebagai pendamping hidupnya. Awalnya Lestat menolak apa keinginan Akasha. Tidak berhenti sampai di situ, men. Akasha dengan segala bujuk rayunya mencoba untuk mempengaruhi pemikiran Lestat. Bahkan Akasha mengatakan ia sangat membutuhkan sosok seorang raja yang akan menguasai dunia. Ups. Jesse yang diselamatkan oleh keluarganya tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat sewaktu ia kecil dahulu, dan terjadilah percakapan di antara mereka, di mana Maharet yang dahulunya merupakan manusia pada umumnya mengatakan bahwa Akasha lah yang menjadikannya seorang vampir dan merawat anak, cucu, bahkan cicitnya Akasha. Sehingga percakapan pun berlanjut di mana Maharet menjelaskan sejatinya mereka tidak ingin manusia punah karena keberadaan vampir. Berbeda dengan pemikiran Akasha bahwa ia sangat ingin menguasai dunia dan tentu saja aksinya itu harus dihentikan meskipun Lestat berada di pihaknya. My children, Akasha. Maharet. Kehadiran Akasha dan Lestat di tempat itu cukup mengejutkan Maharet dan keluarga besarnya. Seketika Akasha mengajak mereka untuk bergabung dengannya untuk menghabisi seluruh peradaban manusia. Berbeda dengan Maharet dan keluarga besarnya yang tidak sependapat dengan Akasha, meskipun ia adalah seorang ratu. Maharet hanya mengatakan manusia dan vampir masih bisa hidup berdampingan tanpa membunuh satu sama lain. Tidak terima dengan penolakan itu, seketika Akasha menyuruh Lestat untuk menyerang Jesse. Anjay, di mana gigitnya tuh, coy? Lestat yang sudah menjalankan apa yang diinginkan Akasha seketika ia meminta untuk memberikan kekuatan Akasha kepadanya, dan ternyata itu merupakan strategi Lestat untuk membunuh Akasha, men. Karena sejatinya jika vampir meminum seluruh darah si korban tanpa tersisa, maka secara langsung itu akan membunuhnya. Stop! Dengan kondisinya yang lemah akibat darahnya yang banyak berkurang sangat mempengaruhi kekuatan dari ilmunya, dan Lestat berniat untuk menghabisi Akasha saat itu juga, tapi malangnya aksinya dihentikan Maharet dan mengorbankan dirinya sendiri pada akhirnya. Wait, Lestat. She's not dead. She sleeps. Scene mengarah menuju David. Tak lama ia dikejutkan dengan kehadiran Jesse dan Lestat di sana untuk memberikan buku harian Lestat. Yang ada di pikiran David saat itu pastinya Jesse tidak lagi seorang manusia yang sesungguhnya, yang pada akhirnya Jesse memutuskan untuk tidak lagi bekerja bersamanya. Hello, David. Film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian? Berikan pendapat di kolom komentar ya. Dan bagi yang request film ini, gimana? Udah puas? Silahkan request lagi film apa yang ingin saya bawain ya. Semoga nemu filmnya, dan yang pasti harus kualitas HD dong, supaya enak dipandang mata. Saya mah gitu orangnya. Oke lah, segitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.